saya ulangi. Saya nggak tahu sebenarnya siapa Jokowi, siapa latar belakang Jokowi, dan siapa keluarga Jokowi. Tetapi setelah dia menikahkan adik sepupunya yang bernama Idayati ke Paman Usman, yang menghalalkan anak haram konstitusi bersama bapak haram konstitusi, apa yang dia lafazkan? Saya jodoh nikahkan adik saya Idayati binti Noto Miharjo. Siapa itu Noto Miharjo? Alias nama lain Wijiatmo. Siapa Wijiatmo alias Noto Miharjo? Kaki tangan Aidit. Siapa itu Aidit? Gembong PKI yang membunuh para santri dan ulama di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Berarti jika ada orang yang menyanjung pembodohan publik, wak basi pembodohan publik. Maaf ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau Pak Satrio masih motong, terpaksa saya turunkan karena tadi dia ditanya oleh Abah Cide, dia nggak bisa, dia pura-pura tidak tahu atau tidak mau jawab. Begitu Abah Cide menjelaskan tentang silsilah Pak Jokowi, dia bahas ya, terpaksa kita turunkan dulu ya biar tertib. Silakan Abah Cide, lanjutkan saja karena masih banyak yang menyimak yang di bawah. Sebagai edukasi ini. Nanti ke Bang Lae dan Bang Kos dan seterusnya. Silakan. Jadi makanya saya menyampaikan kepada kita kawan-kawan ya, sudah jelas-jelas Jokowi bernarasi dia anak PKI. Jika masih ada penjilat, pengikut, penyanjung, pelindung Jokowi, jangan salahkan kalau saya mengambil kesimpulan kalian juga punya pemahaman yang sama dengan Jokowi, yaitu berpaham ideologis komunis. Kenapa saya bilang begitu? Aiditlah yang bersama gerombolannya yang membunuh pahlawan-pahlawan revolusi, yang memasukkan ke dalam lubang buaya. Lalu Jokowilah yang merubah TAP MPR dan mengeluarkan Kepres. Pertanyaannya, wahai pemerintah yang berkuasa saat ini, Pak Prabowo Subianto, ada nggak etika kalian untuk mengembalikan TAP MPF dan mengeluarkan Kepres baru untuk membatalkan Kepres yang dikeluarkan Jokowi? Ada nggak? Jika kalian tidak ada niat mengeluarkan Kepres baru, jangan salahkan saya mengambil kesimpulan pemahaman kalian, ideologis kalian sama. Wahai ketum partai politik yang tergabung dalam Kimples termasuk PDIP, wahai kalian anggota legislatif 580 orang yang ada di Senayan, saya kepengen mendengar suara kalian secara keanggotaan, secara komisi, secara fraksi, secara paripurna. Ada nggak niat kalian untuk mengembalikan, membatalkan Kepres yang dikeluarkan oleh Jokowi, yang mana negara disuruh meminta maaf kepada keluarga-keluarga komunis. Negara disuruh menyantuni keluarga-keluarga PKI. Ada nggak niat kalian membatalkan atau mengembalikan undang-undang itu? Ada nggak? Nggak ada. Jangan salahkan saya mengatakan Purna 98 Indonesia dijajah oleh partai-partai politik. Partai politik inilah yang menghancurkan bangsa dan negara. Jangan salahkan sepuh-sepuh kami, Purnawirawan Jenderal, mengeluarkan ultimatum kepada Prabowo, mengirim somasi 8 butir termuat dalam somasinya, antara lain kembalikan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa? Karena Jokowi sudah mengobok-obok Undang-Undang Cipta Kerja, sudah mengobok-obok dengan Omnibus Law, dengan membawa seluruh anggota tenaga kerja dari Cina. Ada nggak niat kalian menyetop? Wahai kalian ketum-ketum partai politik, wahai kalian anggota legislatif, salah nggak Purnawirawan Jenderal minta dikembalikan ke Undang-Undang Dasar 1945?
Jokowi mengeluarkan undang-undang Minerba. Seluruh sumber daya alam Indonesia digadaikan ke Tiongkok, digadaikan ke Amerika, digadaikan ke luar negeri. Bersuara nggak kalian secara keanggotaan? Bersuara nggak kalian secara fraksi? Bersuara nggak kalian secara komisi? Wahai kalian ketum-ketum partai politik, salah nggak saya berkesimpulan? Kalianlah penjajah yang lebih kejam daripada Belanda. Kalianlah penjajah yang lebih kejam daripada Jepang. 350 tahun kita dijajah Belanda, kita masih punya peradaban. 3,5 tahun kita dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, kita masih punya persatuan. Dijajah oleh partai-partai politik, keberadaban hilang. Ekonomi hancur, demokrasi terobok-obok, mata sumber pencarian masyarakat susah. Itu maksud kalian menjajah Indonesia. Begitulah kata Soekarno menjelang akhir hayatnya. Suatu saat yang saya khawatirkan, Indonesia akan dijajah oleh warga negara Indonesia sendiri. Ini terbukti. Kalian rakyat Indonesia, mau kalian partisipan, mau kalian anggota partai politik, masih percayakah kalian sama partai politik yang kalian ikutin? Berani nggak kalian bersuara seperti ini? Sekarang saya juga minta kepada pemerintah yang berkuasa, ada nggak empati kalian untuk mengembalikan marwah bangsa Indonesia ini? Ada nggak? Yang ada kalian katakan, tanpa Jokowi kita bukan siapa-siapa. Kalau tanpa Jokowi mungkin kita akan tenggelam. Itu perkataan kalian kan? Ada nggak kontroversinya dari Jokowi sampaikan? Nggak ada. Dan saya menyatakan gini kawan-kawan ya, kurang apa kebiadaban Jokowi selama 10 tahun dia berkuasa. Ngaku tidak bakal nambah hutang. Endingnya apa? 20.000 triliun utang Indonesia bertambah. Apa? Janji pertumbuhan ekonomi 7%. Di akhir jabatannya tidak merangkak di bawah 5%. Harga BBM katanya stabil. Faktanya 12 kali menaikkan harga BBM. Listrik nggak akan naik. Faktanya tetap dinaikkan. Stop impor beras, tapi setiap tahun impor secara gila-gilaan. Katanya Indonesia swasembada pangan, tetapi omong kosong. Harga sembako murah, tapi semakin mencekik rakyat. Janji tingkatkan daya beli rakyat. Rakyat nyatanya apa? Makin melarat. Janji petani dilindungi, tetapi dia malah libas impor sebesar-besarnya. Nelayan Indonesia akan disejahterakan, tetapi malah dipersulit nelayan mencari ikan dengan menimbulkan PIK 2. Berjanji stop hutang luar negeri, nyatanya bagaimana? Ada nggak di 10 tahun dia tidak mengutang? Akan menciptakan 10 juta lapangan kerja. Prakteknya apa? Ada nggak 10 juta itu? Mana datanya? Wahai Anda Prabowo, tuntut itu Jokowi. Sekarang Anda menjanjikan 19 juta. Bahkan yang Anda katakan, saya sudah menampung 1 juta dari MBG. Emang MBG kebutuhan siapa? Apa kata Jokowi? Harga daging bisa murah, akibatnya impor sejadi-jadinya. Nggak bagi-bagi kursi, tapi isinya kabinet biadab semua isinya. Pemerintah ramping. Apa yang kalian rampingkan? Apa yang dilakukan oleh Jokowi persis sama dilakukan oleh Prabowo. Janji transparansi keuangan, namun kenyataannya apa? Apa yang Anda transparansikan? Janji birokrasi simpel, tetapi faktanya apa? Ribet dan jelimetnya luar biasa. Takbir. BUMN katanya sehat, tapi seluruhnya merugi. Tidak satu pun BUMN di era Jokowi yang bisa mendapatkan surplus. Baik itu Adikarya, Waskita Karya, Wijaya Karya, Utama Karya, Brantas Abipaya, ada nggak yang surplus? Semuanya merugi, bahkan lebih parah di era Jokowi.
Nggak ada politik dinasti, tetapi anakmu pedagang martabak, anakmu penjual stadion, endingnya jadi apa? Katanya tidak akan cawe-cawe, namun prakteknya Anda bersama Prabowo menyuruh masyarakat di Jawa Tengah milih siapa? Nggak main politik praktis. Nyatanya Anda bergabung bersama Kim Plus, janji akan menuntaskan kasus HAM, tapi 980 orang meninggal, 132 orang meninggal di Kanjuruhan, 5 orang meninggal di depan Bawaslu, 6 orang di KM 50. Mana janji Anda? Prabowo, dengar. Saya bersuara seperti ini, saya yang menggaji Anda, bukan Anda yang menghidupkan saya. Bohong atas Wamena, Penai, janji kebebasan pers, tapi nyatanya apa? Jadi kalian, para penjilat, pengikut, penyanjung, dan pelindung Jokowi, dengarkan omongan saya. Saya orang urus jabatan kalian presiden, orang urus jabatan menteri, orang urus kalian dirjen, parpol, anggota legislatif, yudikatif, aparat penegak hukum, atau akademisi. Pertanyaan saya begini, masih kalian lindungikah ijazah Jokowi? Pernah ada nggak alma mater kami UGM memiliki yang namanya jurusan teknologi kayu? Sampai anak saya jemput wisuda dari UGM, belum pernah ada jurusan teknologi kayu. Anak saya masih ada 1 orang di UGM. Belum pernah saya ketemu, setiap pulang kampung, setiap pulang kampus, ketemu jurusan teknologiku. Biadab nggak kalian? Biadab kalian. Lain hal kalau kalian memang ada mendirikan jurusan teknologi kayu. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada kalian pemerintah sekaligus sebagai pelindung, jabatan presiden kah, menteri kah, dirjen kah, ketum parpol kah, legislatif kah, yudikatif kah, aparat penegak hukum, akademi, saya ora urus. Selagi jurusan teknologi kayu tidak ada, jangan kalian bohongi kami. Kami bukan termul, kami bukan projo, kami bukan projo, kami bukan buzzer, kami bukan masyarakat 58%. Kami masih waras. Sementara itu dulu, ada teman saya di bawah yang belum bernarasi. Lanjut, standby. Terima kasih. Terima kasih Abah Cide ya. Jadi luar biasa narasinya Abah Cide ini ya. Frontal, tanpa sensor. Takbir, Allahu Akbar. Bang Lai kalau bisa silakan. Bang Lai juga narasi-narasinya cadas ini ya. Sabar sobat yang lain ya, kita bagi 5 menit karena ada beberapa yang naik dan memang di sini room frontal, narasi tanpa sensor, pecahkan gendang telinga termul karena memang bukan cuma junjungannya termul yang biadab, termul juga ini biadab ini. Silakan Lai. Silakan Lai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semua lah ya. Amin. Iya, saya sebenarnya gini host, saya tidak berkeinginan lagi debat sama termul lah disebut ya, pendukung Jokowi. Karena setiap komal saya mulainya gak usah jauh-jauh hari, mulai dari turunnya Jokowi sebagai presiden, masa habis jabatannya sampai ini hari, setiap termul naik ke komal-komal yang kontra, tidak pernah bernarasi, hanya mengkonter saja. Karena edukasi dari mereka saya tidak dapat selling poinnya ya. Betul. Makanya di sini saya tak kenal kayak Bang Ibnu ini, Bang Abu, Bang Gol ini saya nggak kenal mereka, apa termul apa tidak saya nggak kenal, karena di bawah termul itu salah satu followernya 163, 67 itu pakai akun-akun kecil semua, tapi typingnya lebih membahana. Sama dengan si Satrio ini ya, Satrio di bawah Komal namanya gembong-gembong PKI adalah tokoh-tokoh dari Yaman. PKI itu kita lihat dulu dari mana, dari Rusia dan Cina sejarahnya masuk ke Indonesia. Itu aja konsepnya. Apakah komunis itu dari Yaman datangnya ke Indonesia? Kan tidak.